ujung kaki ini, inilah wajahnya, inilah rupanya yang bernama Allah itu. Tapi kita tidak boleh mengaku-ngaku Allah. Itu yang perlu pahami. Karena belajar ilmu tauhid ini bukan ingin jadi Allah. Belajar ilmu tauhid ini bukan pula ingin mengaku-ngaku Allah. Akan tetapi belajar ilmu tauhid ini untuk mengenal dan memahami Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada semata-mata secara mutlak, diri kita tidak pernah ada. Disitulah namanya kita mentauhidkan Allah itu. Jadi kalau kita sudah terang dan menyaksikan Allah sempurna pada diri, tidak ada pula lagi di situ namanya mengingat-ingat. Tidak ada pula bahasanya lagi di situ menyembah-nyembah. Tidak pula ada bahasanya menghadir-hadirkan. Karena dirinya cuma yang berdiri dengan sendirinya. Itu yang Allah katakan, ya kan? Wa aqimis sholata li zikri. Nah, si zikri itu yang sholat. Zikri itu kan salah satu nama daripada nama Allah. Kalaulah zikri itu salah satu nama daripada Allah, maka yang sholat itu si zikri, dirinya itu yang sholat. Wa ni'buduni hadza sirati mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri, kata Allah. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan tauhid. Jalan yang sampai kepada pengenalan kepada Allah. Kalau dia sudah kenal Allah, pasti menyaksikan. Kalau dia sudah menyaksikan, pasti dia bertatap wajah. Orang sudah bertatap wajah itu disebut namanya orang yang sudah liqa. Jadi menikmati aja sholatnya. Menikmati berarti duduknya setelah kita mengenal Tuhan. Dalam suatu ya kita menikmati begitu Pak Ustaz ya. Menikmati ya berliku dengan Tuhan tadi begitu. Iya. Lalu Ustaz tadi bilang bahwasanya kesempurnaan itu bernama insan kamil. Jadi bagaimana kita memisahkan antara insan kamil dengan Allah itu Ustaz? Supaya jangan ada keraguan gitu Ustaz. Iya. Insan kamil itu adalah sebutan untuk mengenal dan memahami akan diri Allah secara sempurna. Jadi yang insan kamil itu tiada lain nyatanya diri Allah. Makanya tadi Ustadz katakan yang insan itu bukan kita. Allah katakan al-insanu siri. Yang mengatakan insan kita atau Allah? Allah. Insan itu rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah diriku sendiri, kata Allah. Maka orang yang sudah mengenal Allah sempurna dan nyata pada dirinya disebutlah insan kamil mukamil. Namun hakikatnya insan kamil mukamil itu adalah diri Allah. Diri Allah itu yang dikatakan insan kamil mukamil. Cuma ini bahasa untuk menyampaikan akan hakikat sesuatu. Kalau tidak ada kata, tidak ada bahasa, bagaimana kita akan menjelaskan bahwa Allah itu yang sebenar-benarnya yang insan kamil mukamil itu. Jadi maksud Ustadz, boleh kita sebut insan kamil mukamil, tapi insan yang kita sebut itu bukanlah diri kita, tapi penyebutan kesempurnaan diri Allah yang sudah berupa, yang sudah berwujud dia. Makanya dikatakan dalam hadis yang lain oleh Allah tentang rahasia kita ini, wa khalaqa Adam kasuratihi. Nah, itu dia. Aku ciptakan Adam, dijadikan Adam itu sesuai dengan rupa diriku. Itu terjemah maknanya yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Nah, kan turun bahasa syariat tuh. Namun syariatnya sudah berhakikat. Yang menjadikan Adam tuh itulah yang jadi Adam. Aku itu yang Adam. Adam itu diriku. Maka Adam itu artinya tiada. Kalau Adam itu artinya tiada, lalu siapa yang ada? Yang ada hanyalah Allah. Kalau Allah cuma yang ada, Adam itulah nyatanya wujudnya Allah itu. Disitulah kita mengenal akan dirinya sebenarnya. Jadi baru dia bernama tadi setelah zohir wujudnya. Tapi kalau dia belum bernama, masih dalam keadaan batin, itu tidak bisa disebut begitu. Tidak bisa disebut. Namun dia wujud, dia ada. Adanya tuh, wujudnya itu belum bisa dikenal, belum bisa disebut, belum bisa diceritakan. Itu yang disebut namanya batin. Jadi batin itu maknanya
tersembunyi. Sembunyi, ya. Ya. Nah, walaupun batin itu maknanya tersembunyi, bukan berarti dia tidak ada. Dia ada, namun belum bisa dikenal, belum bisa dilihat, belum bisa diceritakan dan disebut. Karena belum ada namanya alam, belum ada namanya masa, belum ada namanya ruang dan waktu. Ya. Itu dia tuh, makanya dikatakan batin bukan berarti tidak ada, dia ada tapi belum bisa dikenal, disebut dan diceritakan. Karena dirinya sendiri yang ada di situ. Itulah duduk qiyamu binafsi itu maksudnya. Kalau bahasa kerennya Allah tuh dalam keadaan jomblo Masian. Sendirian Ustaz. Iya itu. Kesepian deh ya. Iya, Tidak ada apa ya. Akhirnya katakan puji Allah bagi Allah. Ya, dialah yang Ahmad, dialah yang Muhammad. Itu dia tuh. Jadi ketika Allah dalam kesendirian ini Ustaz, Tapi adanya Muhammad itu memuji kita untuk memujinya. memuji dirinya gitu Ustaz. Makanya lahir dia Muhammad. Ya, Allah itu ingin melihat dirinya di luar dirinya. Yang dikatakan Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya tadi itu yang katakan Muhammad. Maka Muhammad itu adalah bayang-bayang untuk memandang dirinya. Kan tak mungkin ada bayang-bayang kalau tidak ada wujud bayang-bayang kayak gini ya. Bayang-bayang ini ada karena ada wujud tangan bayang-bayang tadi itu. Yang bayang-bayang inilah yang disebut namanya Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Robani yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi bincang-bincang bersama Ustadz Iswardi. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi, dan berjumpa lagi di bincang-bincang tauhid sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.